Nah, makanya di UN diterangkan, nggak usahlah wali disyaratkan adil, nggak usahlah saya disyaratkan adil. Sementing nikah itu di depan umum. Yang zaman Nabi Sugeng itu nak ngendikan alinu hadan nikah. Yang penting nikah itu dimaklumatkan. Makanya kata Imam Malik, nikah itu tidak perlu saksi, tapi butuh iklan. Jadi sebenarnya sama madzhab Malik dan Syafi'i. Syafi'i mengatakan saksi, saksi juga bukti iklan, dimaklumatkan. Imam Malik tidak mensyaratkan saksi, tapi mensyaratkan iklan. Kaliannya dilakukan di depan apa? Umum. Terus masalah tolak itu wilayahnya Zaud. Nah, pengganti tolak itu khulu, kalau di Indonesia itu rafa. Jadi kalau yang komplain itu perempuan, misalnya yang lanang, yang lelaki itu mengecewakan, kalau pun pesan tentang Mas Edi bahwa musyawarah yang di ngomong itu Mas Pati Kidul. Nah, wilayah Pati Kidul ini diusahakan bahsul masail sing dadi solusi. Kulo nate di Mangkel wong Pati, dedaman di saiki. Niki cerita di Mangkel wong Pati tapi ya ora sampean jelas. Tanggamu lah jelas. Nanti yang Pati soal tengen kulo niku jam 5:04 mes surup. Mes surup wae setan dorong Jawa Sandiolo. Nah, kulo kan kiai nak mes surup wis maca tasbih eling pangeran lah. Soan itu dia ganteng dia ganteng lah. Ini penting kata ganteng. Kalau nak elek pegatan kan wajar sehingga cerita apa ya tanglet. Terus kalau ada orang bilang las anti lasti bisa jadi bahasa Jawa lah. Itu suara bujuku. Itu tolak ndak. Kamu sudah ada istri saya, itu tolak ndak. Nah, terus kalau kan, makanya ini kan sering terjadi, misalnya lelaki marah, itu surah bujuku. Sama dia orang percaya, untuk bahasa masalahnya ya oleh ini bebas ya. Kalau harus takut, yang ngalamin itu sinten, yang ngalamin itu siapa? Sama kenal orangnya, kenal terus. Telepon, tak omongannya om, mau betul usah. Beberapa kali bilang betul usah. Akhirnya kalau ngamuk, sama mulai wae. Ini surup-surup wae setan teman-teman. Kalau itu betul Quran, maksudnya mesti mandi. Sama mulai wae untuk ngamuk om. Dengan cerita dia pulang suatu saat tanya lagi. Lalu saya tetap jawabnya gitu. Orangnya siapa tak teleponnya. Nah maksud gue nak sampai jadi fakih betul. Nelpon ini penting karena lasti bizaujati itu kinayatut tolak. Maka kita bisa menjawab itu waqa'at tolak amla itu nunggu konfirmasi sama ya lafidut tolak tadi yang melapatkan tolak tadi. Tapi dia tidak mau nelpon, padahal mau tidak mau menjawab ya benda itu terserah apa yang melafatkan tadi. Ternyata suatu saat dia tuh ngaku kalau itu dia. Aku sempat mangkel ini sepurane tenan. Oh dasar orang Pati aku. Sajane keliru. Karena mesti orang Pati ngono. Maksudnya lu yang bulat ya akeh. Maksudnya bulat ya akeh iku ya akeh. Aku sing ora bulat ya nggih kathah lah. Sing gitu ya rembang ya padha ini bab-babane. Nah, kalau itu semuanya kiai terjawab itu mamang. Singkat cerita tak cari-cari lagi. Nah, ini kita termasuk baru kayak kitab I'anatul Talibin yang sampai jaluk sanad ya, gampang sekali karena misalnya ma'ruf lah. Mas Edi kalau ini Mas Rozak ini ngirian senderano ya ini piri lami ya, kabeh muridnya Mbah Mun, sebagian besar kita muridnya Mbah Mun. Mbah Mun sing paling gampang nggih nate ngaos Mbah Zubair paling ma'ruf itu diantaranya ngaos Mbah Fakih Mas Kumambang. Nah di Fakih ini dulu Rian bareng-bareng Mbah Hashim ngaos teng Mbah Mahfud Budi Termas teng Mekah ngaos ya. Islam Mbah Mahfud Termas niku beliau umur 15 tahun niku ngaos kalian Sayyid Abi Bakar Sato. Jadi yulazimuhu muddata khamsata asyara sanatan. Terus umur 15 tahun kila ngantos 20 tahun wa kila ngantos 29 tahun. Hasilnya ngaos lami sekali. Sing disepakati 10 tahun.
nih 10 tahun sangka alim. Jadi nak 10 tahun sangka goblok itu ada orang efek tambah goblok. Ini 10 tahun sangka alim. Nah Mbah Mahfud niki orang yang mulazamah sama saya Abu Bakar napa? Satu Soikulia. Terus misalnya berarti kulo Mas Edi sedanten lah jenengan sedanten Mbah Mun, Mbah Zubair, Ki Fabih, Mbah Mahfud, Sayyid Abi Bakar no? Satu. Jadi jenengan itu tokoh sabiah. Sampai nganggep Edi itu guru yang gak menguntungkan. Tapi menguntungkan kulo, mereka ada salah. Ada kena kehilangan 1 juta kulo. Ada kulo melanggar 5 juta. Jadi nak 5 lembar kan paling 5 lembar sekitar 5 juta. Aduh, berarti gue tenanan gue nak ilmu tak hormati teman. Gue main-main. Gue teman nggak boleh 5 juta. Yakin tak ada sampai gue. Lalu nak ngomong, saya ini malaikat ya sembrono. Bodoh ini dosa benar, bodoh ini latihan, tapi dosa. Bodoh ini tenan malah rapat itu, sebenarnya sebagian. Nanti bodoh ini ramangkel. Iya, bodoh ini Mbah Mun kan ini sebagian. Di bodoh ini ramangkel. Bodoh ini kayak latihan, mangkel tenan kan. Kau arep-arep 1 juta kau orang kasih. Ya Mbah Mun sudah butuh 1 juta. Jadi cara bodoh ini kan gak terasa tenang aja. Mulane bojone sampean nek dijanjeni mantel, mergo bahagia niku dijanjeni bakso jebule ra di tukono mantel tenan. Nek bojo kula ora mantel, jajane kulkas pirang-pirang akeh. Ora sida liyane akeh. Nek bojone Edi dijanjeni ra sida, mantel tenan. Nang omahane kok janji tok. Jadi ada bodoh ini wong mapan, mereka gampang nyepu, ke atine legowo. Ibarat tukaran bagi aja nak kiai mapan, gampang nyepu. Nak orang mapan tukaran gue kegiatan, wah ribet. Orang mapan kegiatan. Nah, tak terus nama lagi. Termasuk kinayah, niku kata-kata lasti bisa jadi. Akhirnya boleh-boleh. Jadi beberapa kitab-kitab Fathul Mu'in ini kok memang diantara yang dikatakan apa? Kinayah. Ini kok adalah kata-kata kamu itu tidak istri saya. Itu kinayah. Artinya kinayah kalau dia niat itu tolak. Sama lagi ya. Kalau dia itu niat itu tolak, maka yang menjadi tolak. Kalau niat bahwa perilaku kamu itu tidak perilaku seorang istri, maka itu termasuk kinayatut tolak. Nah sehingga ketika tadi cerita orang Pati tadi, tak tanya, lu itu orangnya siapa? Tak teleponnya, maksud saya tak teleponnya dengan tak telepon kan terkonfirmasi niatnya itu apa? Jadi ragilum, susu lagi ngaku liku kue, wah ribet. Nah, terus ini cerita problem tolak ya, Terus ada lagi khilaf masalah lafaz saroh atau siroh, lafaz-lafaz yang di kitab terkenal. Salah lagi lafaz-lafaz yang di kitab itu terkenal, tapi di level keseharian tidak terkenal. Terus ketiga masalah takkid. Ini kudu dimusyawarah takkid atau taksis atau menambah. Bahasa Arab itu ya agak angel. Misalnya kamu marah sama istri, bilang tolak tuki itu bisa 1, bisa 3. Karena kata tolak tuki kedua itu potensi takkid. Kalau gue ngerti nak bojomu rodok kopok, banyak kopok tenan menurut. Terus mangkau diulang, maka pengulangan ini tidak insya'ut tolak tapi takkid. Takkid itu mentaukiti kata pertama. Itu bab-bab yang jenengan harus diskusikan, karena jangan kira kinayah itu tolak itu hanya di iqa'ut tolaknya saja, tapi jumlah tolak sendiri itu bisa tadi, karena bilang tolak tuki itu kan bisa niatnya semuanya insya'ut tolak, memang mewujudkan tolak berarti bain karena melafatkan 3 tolak berapa?
3 kali. Tapi bisa saja dia melafadzkan kedua itu mergo ketok bojone rapati ngomongno. Misale kene tolak kuwi sik duweanan, sik dolanan. Wong goblok tolak iki wis sik duweanan. Ini kan bisa saja kamu isma mendengarkan dia supaya dengar. Atau memang kamu sangking mangkele kurang seru tolak pisan pindho sama ben sing seru itu ben telu. Nah ini bisa juga diperdebatkan. Nah yang terakhir dari sekian yang harus sampai Fathul Masail itu masalah khulu atau rafa. Itu problem. Saya punya banyak cerita di Jogja, di kota-kota ya. Semua anakku nakal. Ini cerita LSM ya, saya akan punya banyak kawan LSM. Banyak wong lanang itu sange nakale, nyun sewu tidak sekedar tidak nafakoi. Bahkan si istri yang Afifah tadi, kadang-kadang itu nyun sewu dikon nemoni wong lanang, dikon macam-macam lah. Itu kan menyiksa betul. Makanya babul khul'i itu harus kita buka selebar-lebarnya untuk jenis kasus seperti ini. Dulu di antara yang ngaji saya itu cucu Mbah Zubair, namanya Gus Ahyad. Banyaklah cucu Mbah Zubair yang sering diskusi sama saya. Tak peseni supaya membuka Kitabul Khul'i seluas-luasnya. Dan supaya hakim, saya juga sering pesan ke hakim agama, supaya di bab-bab seperti ini dipermudah talaknya. Karena kan kasihan kan. Saya juga pernah nangani perempuan yang ingin tobat dari bojone bandar narkoba, yang dia tugasnya disuruh medarkan apa? Narkoba. Jadi ini kan masalah-masalah yang dulu fikih itu nggak bayangkan ada orang nakal. Karena kali sampean kan paling banter gak nafakoi. Luwih para menar, para warisane mertua. Itu kan nakal-nakal ringan lah, masih manusiawi lah. Mungkin rantuk warisan ya sopo, masih ya nakal tapi masih bisa dibela lah. Maksudnya dianggap yang normal lah. Kalau ngelasem mau manggil padi, kalau nggak mau nggak ada yang wedok itu cara fikih masalah kan. Maksudnya kan hari jalu kalau munalan nisa, tapi jawabnya dibutuhkan Gus ya. Itu gak jawaban khilaf itu khilaf ngakali hukum lah. Dan salah nono gunanya juga hukum bulan Fathul Mu'in terus dedine ini butuh tak politik gitu. Nah, karena kalau gitu kita tidak membuka babul khul'i, karena perempuan itu sudah tidak punya otoritas menceraikan. Jadi saya mohon sama Mas Edi, Mas Weda, semua tadi yang ngaji, Kang Imron, semuanya lah. Perempuan ini kadang tidak punya hak talak. Dan kadang dia korban. Tadi punya lelaki yang sayyul khuluq, ya sayyul khuluq, dan bahkan pada titik sampai sing istri suruh ngedarkan apa? Narkoba, atau disuruh menjamu lelaki. Kalau dia afifah kan tersiksa betul. Nah ini kita harus buka babul khul'i seluas-luasnya. Dan kita sebagai orang Indonesia, karena itu wilayahnya nanti di hakim, kita itu mendorong hakim-hakim agama ini mempermudah tolak. Kan kasihan. Bayangkan kalau itu anak jenengan, putri jenengan punya suami yang enggak bener, dirabekno wong saleh cek bojone wong ora dirabekno. Keterkungkungannya itu bukan ekonomi. Kalau ekonomi dunia sepele lah. Ini urusannya hukum. Itu yang ekstrim. Misalnya yang agak ada ekstrim, ya betul hanya disuruh menjajakan barang atau apa di pasar masih normal. Tapi keluarga dimuru'ah. Jadi jenis untuk orang awam nggak masalah, tapi untuk jenis di muru'ah itu masalah dari keluarga yang gawil muru'at. Misalnya butuh kiai, tangan anak kiai, terus dia wong lanang sing nyun sewu untuk rentene, terus kon nari bang didel ning pasar, kan ya sakit. Nah, hal seperti ini saya memang sengaja nih gitu ya jenengan. Saya itu sinau fikih terbesar, terbanyak dan terbesar paling dahsyat itu bab khulu di Mu'in. Saya sering musyawarah sama Besofur, sama putra-putranya Mbah Mun sampai era cucu-cucu Mbah Zubair yang lain. Karena bab khulu ini setelah hak perempuan tadi itu harus kita jaga, itu memang kasihan tadi. Ya jadi saya mohon nanti di beberapa Fathul Masail yang ringan saja lah, yang di pati itu bab khulu itu diperluas. Karena bandingannya gini, saya punya kitab Fiqhun Nikah namanya.
itu mengadopsi mazhab macam-macam. Alasannya jika nikah itu bandingannya sifah, maka kita harus membuka pintu seluas-luasnya meskipun tahu dhaif untuk membuka pintu nikah. Kalau bandingannya sifah, bandingannya zina. Tapi kalau melihat kaidah yuhtatu fil abdo malah yuhtatu fil ghairiha, kalau urusan menghalalkan yang satu itu harus ikhtiyat ikhtiyatnya. Yang ketentuan ikhtiyat itu hati-hati tidak diterapkan ke ketentuan yang lain. Jadi dalam bahasa fikih masyhur itu yuhtatu fil abdo malah yuhtatu fil ghairiha, bahwa masalah buduk, masalah barangnya perempuan itu untuk menjadi halal itu hukumnya dibuat sedemikian ekstrim dibanding ketentuan-ketentuan yang lain, sehingga harus ada wali, ada syahid, walinya juga harus adil, syahidnya adil, gini-gini. Tapi itu memakan dua masalah. Cara bahasa Inggris itu besok bermata dua. Kalau terlalu syarat ini ketat, jangan-jangan malah terpenuhi. Kalau tidak terpenuhi nanti dagangnya tidak sah. Jadi akhirnya ulama berdebat, yang satu suka ikhtiyat, tapi itu resikonya kalau nggak terpenuhi malah nikah ini tidak sah. Makanya di MUN diterangkan, nggak usahlah wali disyaratkan adil, nggak usahlah saya disyaratkan adil. Sementing nikah itu di depan umum. Yang zaman Nabi Sugeng itu nak ngendikan alinu hadan nikah. Yang penting nikah itu dimaklumatkan. Makanya kata Imam Malik, nikah itu tidak perlu saksi, tapi butuh iklan. Jadi sebenarnya sama madzhab Malik dan Syafi'i. Syafi'i mengatakan saksi juga bukti iklan, dimaklumatkan. Imam Malik tidak mensyaratkan saksi, tapi mensyaratkan iklan. Kaliannya dilakukan di depan apa? Umum. Tapi lagi-lagi pertanyaannya gini, sekarang yang banyak jadi korban itu perempuan. Sementara dia tidak punya wilayah apa? Tolak. Nah, maka kita sebagai kiai harus mendorong supaya gimana hak fasah itu, ya hak apa, fasah atau hulu atau apalah, atau rafa itu dipermudah. Ya, saya beri beberapa contoh yang bab faskun nikah. Ini saya baca di kitab Tauseh halaman 358. Sampai dengarin aja ini, tapi ini cara mu'in sama. Jadi Fathul Mu'in itu nulisnya di Fathul Nikah itu luas sekali. Sampai di antaranya itu begini, saya baca aja sampai dengarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ini yang masalah nafkah, perempuan terlantar tidak dapat nafkah dari apa? Suaminya. Wa naqala terus wa qala fi akhiri wa aftafi ma qala jam'un mutaakhiril Yaman wa qala al-alama al-muhaqqiq at-Tambadawi fi fatawihi walladhi nakhtaruhu tab'an a'immatil muhaqqiqin annahu idza lam yakun lahu malun kama sabaqalah al-fasxu. Jadi sekedar sing lanang kere ra iso diarep-arep niku pun asal fase. Jadi bojone Mas Edin pun asal fase. Mulane kalau butuh kunci mobil ngene. Mergo sekali lam yakun lahu malun iku laha al-fasxu. Wa in kana dhairul madhhab khilafahu liqouli ta'ala wa ma ja'ala alim fiddin min haras. Terus li anna madarul fasxi alal idrar wa la syakka anna ad-darar mawjudun fiha idza lam yumkin al-wusul ila nafaqah. Jadi kalau perempuan itu boleh boleh fasxu hanya karena at-tadarrur bin nafaqah. Kayak apa kalau dia tersiksa karena ngedarkan apa? Narkoba. Ya, saya ulang lagi ya, sekedar tersiksa karena apa? Nafkah nggak lancar, itu saja boleh fasakh. Apalagi ini tadarrur, merasa sakit karena yang lanang itu nakal. Nah dulu imam-imam dulu kan nggak bayangkan kenakalan lelaki itu sampai seperti itu. Jadi contohnya mau lali nafakoi, contohnya mau nyentak. Jadi ini kan ya kata beliau terus diteruskan. Iksirul fasxi huwa tadarrurul mar'ah wa huwa mawjudun la siyama ma'i sariha fa yakunu ta'duru silan faqahu muhumul saninta. Jadi walhasil temriki niku terus Kama fi fatawi Sayyidi al-alama as-sayyid Abdullah bin Umar al-Alawi al-Khadrami annahu yajuzu fassu zawja an-nikah min zawjiha hadar akhoba bitis ati syurut min isaruhu bi aqallin nafaqah. Jadi
di saruh bi aqalin nafaqah saja sudah boleh apa? Fashu. Tapi saya baca ini tidak dalam rangka mendorong fashu yang karena nafaqah. Biasanya orang Jawa itu relatif bagus lah. Nanti bojo melarat itu udah biasa. Karena di ini sana yang melarat, bayi melarat jadi agak imun, agak kebal. Ya. Terus dari awal ya ngerti nak keluarganya sing lanang itu melarat. Jadi apa toleransi sesama miskin itu kuat sekali lah. Tapi ini kan masalahnya ini solihatun tahta fasikin ya, solihah tahta apa? Fasik. Maka kita harus nyari solusi semudah mungkin bisa fashu, dan kita harus mendorong hakim-hakim itu mempermudah apa? Fashu. Kalau dalam konteks yang tadi sampai nyun sewu, saya itu sampai pernah nangis loh. Ada perempuan solihah itu cerita dulu ya baik-baik saja. Sekarang misalnya saya itu disuruh ngedarkan narkoba misalnya, itu kan kasihan kalau mau diberi hak tolak tidak mungkin kan, karena Islam tidak memberi hak tolak pada apa? Nah maksud saya jamaah ngaji Fathul Mu'in ini seringlah diskusi itu. Nah kitab paling lengkap tentang fashun nikah itu termasuk kitab Tarsyihul Mustafidin. Ini dikarang oleh Sayyid Alawi bin Ahmad Asgaf. Ini juga muridnya Sayyid Ahmad Zaini Dahlan. Jadi karena dulu Sayyid Zaini Dahlan itu suka baca kitab Mu'in, terus murid-muridnya itu Donakriri, yang Abi Bakar Sato jadi kitab I'anatul Talibin, yang Sayyid siapa ini tadi itu Alawi bin Ahmad Asgaf itu jadi kitab Tarsyih. Ini sama-sama kitab yang luar biasa. Saya dua-duanya tak pelajari. Jadi kamu itu jangan hanya debat tentang lafaz-lafaz yang tidak penting, karena itu kadang tidak kultur kita, tapi cari yang ada di kultur kita. Wong Indonesia itu namun sekolah namulai yang mbokmu itu meskipun di kitab-kitab itu kinayatan ditolak, kalau di Indonesia itu tidak. Berkorok bujune sepetan saya akan mulai sih. Mau nak mulai gua nak kangen nih, berkorok sepetan. Tapi kalau kue suara bujuku itu kalimat yang terulang-ulang, nah itu diperdebatkan, itu termasuk kinayah apa enggak? Makanya tadi kembali ke orang Pati tadi. Aku tak takut ya ini tiangnya sinten, sampai kenal ya. Gak ada nomornya ya, gak ada. Kita udah dibodohin orang Pati, ya untuk mantel lah begini. Lalu orang Pati itu saling ikut. Tapi dia kafarah kabeh. Kok orang Pati ngaji wis tak eling wis kafarah kabeh. Sampeyan kenal tiangnya, ya kenal Gus. Lan dia telepon, kalau tak ngomong, mboten usah Gus. Mboten usah malah. Mboten kaki kula penting, mboten usah. Tak mau mbek, sampai ora rasane dadi wong alim. Setelah itu diputuskan kinayah, aku butuh niate wong iku. Tapi tak takoki niate iku piye. Wah, sekarang kula ketok ngamuk, sesuk dekenan, iki surup-surup wae. Kalau sak ngawur-ngawur kulo nggo Quran. Aku sekali makmuk sampean tok laknat dunya akhirat. Mboten Gusti kulo. Salah kok. Sampeyan lihat itu lagu. Mboten Gusti bojo kulo niku nggih sik seneng kulo aja seneng. Ya sudah selesai kan, memang di kinayah itu butuh niat. Nah, ngomong-ngomong isin lah, nyeritakno masalah itu sendiri mubang-mubang seakan-akan wong liya. Iku wis mati ora-ora pati pendatang. Wis bantu tenan. Wis bantu tenan. Pati lah. Kriminal. Ya jadi saya mohon lah itu apa? Lafaz-lafaz yang kinayah itu. Jadi kalau apa bab fashu itu ada nanti di Mu'in, ya ada kitabul fashi, tapi cari di sarah-sarah. Itu nanti kita bisa pakai mafhum awlawiyah. Awlawiyah itu jika boleh fashu hanya untuk urusan nafkah, dan itu amrun dunyawiyun, hanya urusan apa? Dunya, apalagi urusan yang saya sampai kon ngelayani lelaki atau kon jual apa? Narkoba. Ngelayani itu tidak harus sampai zina loh. Tapi orang-orang fasik itu kan nemen kan. Misalnya istrinya disuruh ngedarkan narkoba bersama lelaki lain yang notabene juga preman. Kan gak kebayang perjalanan malam 2 hari 3 hari misalnya ngedarkan narkoba dengan lelaki yang tidak mahram, dan itu orang fasik lagi. Kayak apa perasaan si Afifah ini, perempuan yang terhormat itu? Enggak kebayang kan? Tapi kalau di hukum modern di Moyon Sewu dikon jadi pramugari terus di tempat-tempat yang secara umum itu orang masih yakin itu terhormat kan, masih kita ada selonggar itu nggak memberi apa hasil.
Karena di pesawat itu perempuan juga banyak. Terus punya kultur apa itu menghormati hak-hak perempuan. Karena orang modern juga itu kan relatif baik lah. Terus bawaannya juga selalu di depan umum karena komunitas. Jadi kalau Medan Narkoba kan bawaannya kan sendiri. Masa Medan Narkoba berani tampil? Bayangkan kalau itu hadihil afifah, paham ya? Pergi kemana-mana dengan menjauh lelaki preman yang tidak mahramnya, tidak suami. Kemudian kamu tidak memberi hak nafkah, pas